atau tindak penindasan yang terjadi. Seorang siswa SMP diperiksa ikut puskesmas, ternyata korban ini sudah mengalami luka patah di bagian paha. Tahukah kalian apa itu bullying? Terkadang tanpa kita sadari, perilaku kecil yang kita lakukan bisa melukai hati seseorang dan berdampak besar. Bullying bukan cuma sekedar bercanda yang kelewatan. Bullying adalah tindakan yang bisa meruntuhkan percaya diri seseorang. Bullying masih menjadi salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan kampus, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun non-verbal seperti pengucilan dan juga body shaming. Urgensi proyek ini muncul karena pertama, masih ada mahasiswa yang belum menyadari bahwa tindakan mereka termasuk ke dalam bullying. Kedua, korban lebih memilih diam karena takut dan merasa tidak didukung. Ketiga, belum semua mahasiswa memahami dampak jangka panjang bullying terhadap kesehatan mental. Tujuan dari proyek kami adalah pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying yang kerap terjadi di kampus vokasi. Kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai bullying. Ketiga, memberikan langkah pencegahan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran bersama. Sasarannya adalah mahasiswa kampus vokasi Jember Universitas. Adapun manfaat dari proyek ini adalah pertama, Mendorong terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku bullying. Kedua, membantu mahasiswa memahami dampak psikologi, sosial, dan akademik yang dapat timbul akibat perilaku perundungan. kemudian yang ketiga yaitu adalah mendorong pembentukan karakter mahasiswa yang bertanggung jawab, saling menghargai, menghormati, dan berintegritas. Dan yang terakhir yaitu menjadi langkah preventif untuk mengurangi tindakan negatif di sekitar lingkungan kampus vokasi Universitas Jember. Metode yang kami pakai, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui yang pertama, wawancara. Dilakukan kepada beberapa mahasiswa yang pernah mengalami, menyaksikan maupun yang tidak pernah melakukan bullying. Wawancara dilakukan secara semi-struktural agar data dapat diperoleh lebih mendalam. Yang kedua, kuesioner terbuka dibagikan kepada seluruh mahasiswa dari berbagai jurusan untuk mengatur persepsi mereka tentang bentuk bullying, faktor penyebab, dan tingkat kesadaran terhadap dampak. Metode ini dipilih karena mampu mengalir pengalaman, sudut pandang, dan pemahaman personal mahasiswa secara lebih luas. Berdasarkan wawancara dan juga hasil kuesioner, kami menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa kampus vokasi Universitas Jember menyatakan belum ada atau belum pernah melihat tindakan bullying yang terjadi secara nyata. Suasana pergaulan yang terjadi di kampus vokasi Universitas Jember relatif aman, terbuka, dan juga belum ada konflik yang mengarah pada perilaku bullying. Namun sebagian besar responden mengalami langsung kejadian bullying dan juga bisa melihatnya secara langsung kejadian bullying di lingkungan lain, contohnya seperti di SMA, di media sosial, bahkan di lingkungan rumahnya. Pengalaman masa lalu tersebut menjadikan mahasiswa peka terhadap tanda-tanda bullying, tetapi sebagian dari mereka belum paham bahwa komentar yang berlebihan dan juga candaan terkait fisik bisa termasuk bullying. Responden menganggap lingkungan kampus yang beragam dan sistem pergaulan yang santai menjadi salah satu hal mengapa kasus bullying di kampus vokasi Universitas Jember relatif rendah. Meski begitu, mahasiswa atau mahasiswi Universitas Jember tetap setuju bahwa pencegahan dan edukasi tetap dilakukan. Mengapa? Karena potensi bullying bisa terjadi kapan saja jika rasa kendali kita diberi jaga. Proyek ini menghasilkan pemetaan tingkat kesadaran mahasiswa atau mahasiswi serta rekomendasi kampanye anti-bullying seperti gerakan 5 jari melalui poster dan video edukatif, video pendek, dan artikel. Melalui tugas proyek ini, kami dapat mengambil beberapa pembelajaran penting, antara lain yang pertama bahwa kami menggunakan interaksi secara langsung dengan narasumber melalui wawancara dan juga kuesioner yang kami sebarluaskan mengenai tindakan bullying yang mereka sering alami atau bahkan lihat. Yang kedua, bahwa isu-isu bullying ini masih sering terjadi, mulai dari tindakan, perbuatan yang sering dianggap sebagai candaan, akan tetapi menurut orang lain itu merupakan hal yang serius. Tentunya dengan hal tersebut, kita membutuhkan kesadaran bersama untuk mencegah tindakan bullying dimanapun dan kapan. Dari sisi tim, kami berusaha untuk melakukan secara adil, efektif, dan
efisien, mulai dari proses diskusi, kerjasama, hingga proses pengumpulan data dari hasil wawancara ataupun kuesioner yang telah kami kumpulkan. Akan tetapi dengan hal tersebut kami menghadapi beberapa hambatan, contohnya seperti banyak narasumber yang membagi wawancarai dan kami kesulitan dalam menempatkan waktu pengerjaan proyek ini karena kami terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi akuntansi dan perpajakan. Akan tetapi dengan hal tersebut kami berusaha untuk mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam grup chat yang sering sekali kita temui, yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Kami mahasiswa kampus vokasi Universitas Jember siap